Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa kelas 12 semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi pelajaran kimia kelas 12 semester 1, di mana materi kelas 12 semester 1 itu dimulai dengan sifat koligatif larutan. Namun sebelum mempelajari sifat koligatif larutan, perlu kita pelajari terlebih dahulu materi penunjang dari sifat koligatif larutan itu, yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah suatu pernyataan kepekatan suatu larutan. Sini ada kata pekat, lawan pekat adalah encer. Jadi misalnya ada dua macam larutan. Larutan A konsentrasinya 0,1, larutan B konsentrasinya 0,2, maka bisa juga kita katakan larutan B lebih pekat dibandingkan dengan larutan A. Sedangkan larutan itu definisinya adalah campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Homogen artinya setelah zat-zat itu bercampur tidak bisa lagi dibedakan satu dengan yang lainnya. Misalnya gula kita letakkan dalam air, yang kelihatan tinggal airnya saja. Campuran seperti ini dikatakan homogen. Ada 5 pernyataan kepekatan larutan yang akan dipelajari pada bab ini. Yang pertama, persen dengan lambang 0/0 atau per 100 bagian campuran. Yang kedua, BPJ bagian per juta atau ppm part per million. 3, molaritas larutan atau molar. Yang keempat, molaritas larutan atau molal, lambangnya M, jadi beda antara molaritas itu, lambangnya molaritas M besar, lambangnya molaritas M kecil. Kemudian yang kelima, fraksi mol, lambangkan dengan X kapital. Yang pertama kita akan bahas tentang persen atau per 100 bagian campuran. Persen biasanya digunakan dalam perdagangan. Ada dua macam cara menyatakan persen, yaitu persen massa dan persen volume. Persen massa untuk menyatakan campuran zat padat dengan zat cair atau zat padat dengan zat padat. Persen massa ataupun rumus persen massa sama dengan massa per massa campuran kali 100%. Contoh, sebanyak 30 gram gula dilarutkan dalam 90 ml air berat jenis sama dengan 1 gram per mili. Berapa persen kadar gula dalam air tersebut? Maka bisa kita hitung. Pertama diketahui massa gula 30 gram. Massa air 90 ml kita konversi dengan menggunakan berat jenis massa per volume, maka kita dapatkan massa air 90 gram. Ya, dengan demikian massa campuran kita bisa dapat 30 gram gula ditambah 90 gram air sama dengan 120 gram. Maka kita hitung persen gula dalam campuran, massa gula massa campuran kali 100%. 30 per 120 kali 125%. Kemudian yang kedua, persen volume untuk menyatakan campuran zat cair dengan zat cair. Persen volume sama dengan volume zat per volume campuran kali 100. Misalnya persen kalau ada alkohol yang bercampur air, maka kita hitung nanti persen alkohol sama dengan volume alkohol per volume campuran, volume alkohol tambah volume air. Kemudian contoh, kadar alkohol di apotik tertulis sebesar 70%. Jika volume 1 botol alkohol tersebut 60 ml, berapa mililiter alkohol yang terdapat dalam campuran tersebut? Ketahui persen volumenya 70, volume campurannya 60.
volume alkoholnya yang dicari. Persen alkohol sama dengan volume alkohol per volume campuran kali 100%. Kita dapatkan 70/100, ya persen volume 70/100 sama dengan volume alkohol per 60 kali sama dengan 42 ml. Jadi volume alkoholnya sama dengan 42 ml. Kemudian yang berikutnya BPJ atau ppm biasanya digunakan untuk menghitung kadar zat yang sangat kecil, misalnya zat-zat penjemat dalam limbah. Ya. Adapun persamaannya adalah per juta massa sama dengan massa per massa campuran kali 1 juta. Sedangkan kalau yang bercampur adalah cair dengan cair, bisa kita hitung per juta volume sama dengan volume zat per volume campuran kali 1 juta. Contoh, air sungai tercemar air raksa sebesar air sungai tercemar air raksa. Sebanyak 2 kg air sungai tersebut dianalisa di laboratorium, ternyata mengandung 12 mg air raksa. Berapa kadar raksa dalam BPJ yang terkandung dalam air sungai tersebut? Diketahui massa zatnya 12 mg, massa campurannya 2 kg atau 2 juta, 26 mg. Kadar raksanya dalam BPJ bisa kita hitung, persamaannya per juta massa zat per massa campuran kali 1 juta. Per juta massa sama dengan 12 mg per 2 juta mg kali 1 juta. Kita dapatkan 6 BPJ. Berikut molaritas larutan. Molaritas larutan adalah banyak mol zat terlarut dalam 1 liter larutan atau mol per liter. Secara matematis dirumuskan molar gram per ml kali 1000 per mililiter atau molar gram per ml kali 1 per liter atau molar mol per liter. Di mana M besar molaritas larutan, gram massa zat terlarut, mR massa molekul relatif zat terlarut, ml volume larutan dalam mililiter. Dalam pembahasan sifat koligatif larutan, molaritas larutan digunakan untuk menghitung tekanan osmotik larutan atau V. Contoh, sebanyak 1,2 gram MgS4 terlarut dalam 100 ml air. Jika RMG 24, O16, ST22, berapakah molaritas larutan tersebut? Jawab. Pertama kita hitung MR MgS4. MG1 di sini S1O4. Berarti kita kali 24 kali 1 tambah 32 kali 1 ditambah 4 kali 16 sama dengan 120. Kemudian volume larutannya 100, massa MgS4-nya, massa terlarutnya 1,2 gram. Maka kita selesaikan molar gram per ml kali 1000 per mililiter sama dengan 1,2 massa terlarut per ml terlarut kali 1000 per 100. 1000 per volume larutan dalam mililiter 0,1 molar. Ya, soal nomor 2 dikerjakan secara mandiri di rumah. Yang keempat, molaritas larutan dengan lambang M kecil adalah banyak mol zat terlarut dalam tiap kilogram pelarut. Mol per kilogram pelarut. Cara matematis dirumuskan molal sama dengan gram per ml kali 1000 per P. Ya, bedanya tadi dengan molaritas 1000 per mililiter. Kalau sini 1000 per massa pelarut dalam gram. Ya, sini ada gram massa zat terlarut dalam gram. GR itu situ adalah massa zat terlarut dalam gram, MR massa molekul zat terlarut, P massa pelarut dalam gram, dan M molaritas larutan. Dalam pembahasan sifat koligatif larutan, molaritas larutan digunakan untuk menghitung kenaikan TDD dan penurunan titik beku larutan. Contoh soalnya, berapa gram NaCl, air NaCO3, Cl3 5,5 diperlukan untuk membuat 0,2 molar larutan dengan 500 gram air? Jawab. MR NaCl 58,5, molaritas NaCl 0,2,
massa pelarut 500 gram, ditanya massa NaCl-nya berapa. Molal sama dengan gram per ml kali 1000 per P. Sama dengan 0,2. 0,2 sama dengan gram per 58,5 kali 1000 per 500. Kita dapatkan 5,85 gram. Soal nomor 2 dikerjakan secara mandiri di rumah. Yang terakhir fraksi mol yang dilambangkan dengan X adalah banyaknya mol suatu komponen dalam larutan dibagi dengan mol seluruh komponen dalam larutan itu. Jadi kalau ada larutan A, larutan B, maka mau cari fraksi mol A, fraksi mol adalah banyaknya mol suatu komponen dalam larutan dibagi dengan mol seluruh komponen dalam larutan tersebut. Ya, maka karena kita bicara larutan ada pelarut dan zat terlarut, maka mau cari fraksi mol pelarut, nanti kita akan bandingkan dengan fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah dengan mol zat terlarut. Ya, saya ulang. Di fraksi mol ini ada XA, ada fraksi mol pelarut, dan XB fraksi mol zat terlarut. Kemudian ada mol pelarut Na dan Nb itu mol zat terlarut. Maka kita bisa menghitung fraksi mol A sama dengan mol A per mol A tambah mol B. Dengan fraksi mol B sama dengan mol B per mol B tambah mol A. Kemudian fraksi mol A tambah fraksi mol B itu sama dengan 1. Ya, fraksi mol digunakan untuk menghitung penurunan tekanan uap larutan. Contoh, sebanyak 1,8 gram glukosa dilarutkan dalam 180 gram air. Jika air H1O16C12, hitunglah fraksi mol air dan fraksi mol glukosa. Penyelesaian, pertama kita hitung massa glukosa 1,8 gram, ketahui dari soal. ml glukosa C6H12O6 180 tinggal dikali 1C12 1H1 1O16, maka 6 kali 12 tambah 12 kali 1 tambah 6 kali 16, hitungnya 180 setelah kita jumlah. Massa air 180 gram, ml air 18, maka kita dapat ini NB atau mol glukosa 1,8 per 180 0,01, kemudian mol air sama dengan 180 per 18, dapatkan 10. Yang berikutnya, maka kita hitung fraksi mol air sama dengan mol air per mol air tambah mol glukosa, atau 10 per 10 tambah 0,01, 10 per 10,01, 0,99. Ya, maka kita dapatkan, kalau kita dapat fraksi mol air, maka kita bisa menghitung fraksi mol gula atau glukosa dengan cara 1 dikurangi 0,99, karena XA tambah XB tadi sama dengan 1. Maka XB-nya 1 kurang 0,99, 0,01. Soal nomor 2 dikerjakan secara mandiri sebagai latihan di rumah. Cukup sekian pembahasan tentang konsentrasi larutan, dan harus dipahami konsep ini, dan kalau tidak, konsep tentang sifat koligatif larutan juga akan terasa lebih sulit untuk dipelajari. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.